so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. A. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang atau wavelength, frekuensi, amplitudo, kecepatan. Amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu, seperti pada gambar berikut ini dan juga keterangannya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik menurut percobaan Hertz. 1. Medan listrik dan medan magnetik mengarah saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus pada arah rambat gelombang. 2. Salah satu gelombang transversal. 3. Medan listrik dan medan magnet berubah secara bersamaan menjadikan keduanya memiliki harga maksimum dan minimum pada waktu dan tempat yang sama. 4. Cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat listrik dan magnet medium yang dialiri. 5. Besar medan magnet dan medan listrik berbanding lurus satu sama lain. 6. Tidak disampingkan oleh medan magnet maupun medan listrik. 7. Terjadi pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. 8. Tidak memuat listrik. B. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik telah dibangkitkan atau dideteksi pada jangkauan frekuensi yang lebar. Jika diurutkan dari frekuensi terbesar hingga frekuensi terkecil, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak cahaya, sinar inframerah, gelombang mikroradar, gelombang televisi, dan gelombang radio. Gelombang-gelombang ini disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Jangkauan frekuensinya spektrum gelombang elektromagnetik ditunjukkan pada gambar tersebut. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar sebagai berikut. 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk pada saat objek bermuatan listrik dari gelombang osilator, gelombang pembawa, dimodulasi dengan suatu gelombang audio ditumpangkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio RF. Pada suatu spektrum elektromagnetik serta radiasi elektromagnetiknya itu bergerak dengan cara osilasi, elektrik ataupun magnetik. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro, microwave, merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, super high frekuensi, yakni di atas 3 Hz, 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Apabila gelombang mikro ini diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Apabila makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan tersebut menjadi panas dan akan memasak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro ini juga dimanfaatkan pada radar. Radar digunakan untuk mencari serta juga menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dan frekuensi itu sekitar 10 Hz. 3. Sinar X. Sinar X dihasilkan dari peristiwa tumbukan antara elektron yang dipercepat pada beda potensial tertentu. Sinar X dikenal juga sebagai sinar Röntgen. Nama ini diambil dari penemuannya, yaitu Wilhelm C. Röntgen pada tahun 1845 sampai 1923. Sinar X digunakan dalam bidang kedokteran untuk melihat struktur tulang yang terdapat dalam tubuh manusia. 4. Sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya digunakan sebagai penerangan ketika malam hari atau di tempat yang gelap. Selain sebagai penerangan, sinar tampak digunakan juga di tempat-tempat hiburan, rumah sakit, industri, dan telekomunikasi. Tumbuhan juga memerlukan beberapa spektrum dari cahaya tampak ini untuk melakukan reaksi terang pada proses fotosintesis. Sinar tampak terdiri atas tujuan spektrum warna. Jika diurutkan dari frekuensi terkecil ke frekuensi terbesar, yaitu merah,
jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pigmen klorofil menyerap cahaya terlihat pada warna biru 400 sampai 450 nanometer dan merah 650 sampai 700 nanometer dan sedikit cahaya hijau dengan panjang gelombang 500 sampai 600 nanometer. 5. Sinar ultraviolet. Matahari merupakan pemancar radiasi ultraviolet yang kuat dan membawa lebih banyak energi daripada gelombang cahaya yang lain. Selain itu, dapat juga dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit atom. Sinar ultraviolet dapat berguna dan juga berbahaya bagi kehidupan manusia. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan untuk mencegah agar bayi yang baru lahir tidak kuning warna kulitnya. Selain itu, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari dapat merangsang tubuh manusia untuk memproduksi vitamin D yang diperlukan untuk kesehatan tulang. Sinar ultraviolet juga berpotensi bahaya. Jika banyak sinar UV masuk ke bumi akan menimbulkan berbagai penyakit pada manusia terutama kanker kulit. 6. Sinar inframerah. Inframerah merupakan suatu radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, namun lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya ini berasal dari bahasa Latin yakni infra, bawah. Merah ialah sebuah warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah ini mempunyai jangkauan 3 order dan juga memiliki panjang gelombang itu antara 700 nanometer sampai 1 mm. C. Sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber radiasi elektromagnetik dari alam dan sumber radiasi elektromagnetik buatan. 1. Sumber radiasi elektromagnetik dari alam. A. Radiasi terestrial secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Radionuklida yang ada di dalam kerak bumi terutama adalah deret uranium. B. Radiasi kosmis berasal dari angkasa luar, sebagian besar dari ruang antar bidang dan matahari. Tingkat radiasi dari sumber kosmis ini bergantung kepada ketinggian. C. Sumber radiasi yang ada dalam tubuh manusia sejak dilahirkan dan bisa juga masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman, pernafasan atau luka. 2. Sumber radiasi elektromagnetik buatan. Ada juga sumber radiasi elektromagnetik buatan seperti ledakan nuklir, rangkaian listrik dengan tub vakum atau transistor, diode, microwave, laser, antena radio, dan lainnya. Sumber radiasi elektromagnetik buatan yang sering kita jumpai adalah reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah suatu tempat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap. Gelombang elektromagnetik yang merambat pada suatu medium dengan kecepatannya 14 ms. Berapa besar permeabilitas medium jika permitivitas mediumnya ialah 6 Wb per AM? Untuk jawabannya seperti di bawah ini. Jadi permeabilitas mediumnya adalah 0,00085 Wb per AM. Untuk berikutnya, sebuah gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi 1 kali 10 16 Hz dan energi foton 4,2 kali 10 min 8J. Hitunglah panjang gelombang dan kecepatan gelombang elektromagnetik tersebut. Untuk pembahasannya seperti di bawah ini. Jadi, panjang gelombang elektromagnetik tersebut adalah sebesar 3 kali 10 min 8 m dan kecepatan gelombang elektromagnetik tersebut adalah sebesar 3 kali 10 8 ms. Gelombang elektromagnetik berbentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Teori elektromagnetik Maxwell menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan juga magnet yang sering berubah-ubah. Itu artinya medan listrik dan magnet bisa jadi ada di waktu dan ruang yang berbeda, namun merambat dengan frekuensi yang sama. Gelombang tersebut juga tidak membutuhkan medium untuk merambat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Oleh sebab itu, mempelajari gelombang ini penting untuk dilakukan. Contohnya, sinar X digunakan dalam bidang kedokteran untuk melihat bagian-bagian organ dalam tubuh dan struktur tulang.